Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Agil TV? Ketemu lagi bersama saya Ragil Saputra di Agil TV Channel. Dan kali ini saya sedang silaturahmi di rumah dari kediaman Mas Ragil Santosa. Jadi di sini ketemu dua Ragil ya. Namanya Ragil semua. Ragil Saputra, Ragil Santosa. Ini Ragil Budianto. Oh bukan, namanya Bowo. Namanya. Bowo. Di sini ngobrol santai aja terkait dengan obrolan kita karena ini sesama konten kreator ya sahabat Agil TV. Nah, apa kabar Mas Ragil ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Sehat ya? Mas Ragil? Alhamdulillah sehat juga. Kali ini kita berada di Dusun Krasak, Kalimendong, Laksono ya. Iya Kan? betul. Perjalanannya lumayan Jauh. Dari Jalannya Wonosobo. rusak. Berapa kilo sih dari Sekitar Wonosobo? 14 kilo. 14 kilo dari kota Wonosobo. Kemudian tadi kesini hujan deras. Kebetulan sudah disuguhi kopi. Iya. Mas Wo, ngopi sih? Biar Ini semangat. Nggak apa-apa, aman. Okay. Nah, ini karena dulu kita acap kali sering ketemu lah di beberapa kegiatan, konten bareng dan sebagainya di acara-acara setelahnya kesenian ya. Tetapi kita ini agak obrolannya agak beda kali ini ya. Agak-agak lain. Saya juga punya dulu di Agil TV Channel ada konten horor ya, tempat-tempat sejarah. Akan tetapi kali ini kita beralih ke agak-agak ke misi sosial. Nah, ini juga konten kreator ini juga mau berangkat ke sana, gitu ya? Iya Mas Ragil. Karena itu emang misi yang sangat bagus Mas. Selain kita bisa membantu seseorang ya kan, kita juga bisa memancing ya kan, atau agar supaya orang-orang itu bisa terketuk hatinya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Nah, ini juga berangkat dari pengalaman saya beberapa waktu yang lalu, istilahnya ikut support meskipun hanya sekedar konten. Ada konten kreator yang misi sosial bedah rumah di salah satu desa di Wonosobo. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sukses. Nah, dari situ saya punya inisiasi juga untuk bisa nih berkontribusi di bidang sosial juga, meskipun mungkin belum ke sampai bedah rumah gitu, sebatas mungkin berbagi sesama kayak sembako ataupun pakaian, atau juga beberapa kali kemarin nonton atau memberikan salah satu warga yang membutuhkan perabotan rumah tangga gitu. Karena emang konten misalnya kalau bedah rumah gitu ya, itu kan harus perlu dana yang besar. Jadi kita harus mengumpulkan donatur yang banyak. Kalau ini kan ya bisa gitu lah. Kalau pengalaman saya kemarin itu yang konten kreator bedah rumah ataupun misi sosial pembangunan rumah, itu kurun waktu dari survei kemudian eksekusi mulai dengan pembongkaran, kemudian pembangunan sampai closing ceremony itu kurang lebih 20 hingga 22 hari mendapatkan 42 juta. Wah, gede. Tapi 22 hari. Iya, harus diparani terus setiap hari. Enggak, dia stay di situ. Wah, dia stay di situ karena memang konten kreator pure. Kalau saya jujur aja nggak bisa, karena maaf nih, ada kesibukan yang lain selain konten gitu loh Mas Bro. Ada kegiatan aktivitas on air, off air, ada juga beberapa kegiatan yang lain, jadi nggak bisa. Kalau kita misalnya udah pure benar-benar kita itu kerjaannya konten kreator itu bisa Mas. Iya, makanya kalau beliau sudah kayak kita ini kan nggak bisa masih terkait dengan yang pekerjaan lain ya. Pekerjaan yang lain bisa. Jadi kalau donasi yang bentuk-bentuk yang sembako kecil-kecil itu bisa. Nah ini mungkin yang melihat tayangan ini juga, yuk kita bersama-sama berbagi, khususnya di Agil TV Channel. Ini kan sudah pelan-pelan jalan, tidak keterkaitan dengan bedah rumah yang sudah dilalui. Bentar Mas. Gimana? Saya mau nanya nih. Boleh. Bikin konten apa namanya kayak gini, misi sosial. Iya, misi sosial kayak gini, sedekah lah ya. Banyak yang ucap. Terus terang ini ya. saya nanya serius ini. Nah ini obrolan santai kita, mudah-mudahan santai aja, santai. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau menghujat ekstrim sih alhamdulillah kesayanya belum pernah, atau mungkin karena saya kan baru hitungan 1-2 bulan ya. Cuma sudah ada yang mulai kepo, menanyakan, Mas kok berani sih konten sosial, sumber dananya dari mana, kemudian apakah sampean nggak takut dikatakan bla bla bla, karena apa? Yang namanya memberi itu kan identik dengan katakanlah bersedekah ya. Ada istilah tangan kanan memberi,
tangan kanan jangan melihat ataupun jangan mengetahui. Akan tetapi maaf bro, maaf guys ya, karena kita konten kreator, bagaimanapun harus memvisualisasikan siapa yang mendapatkan donasi kita, atau ini sebagai wujud tanggung jawab kita, amanah kita kepada yang memberi donasi. Percuma lah ketika kita mungkin open donasi bla 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 bla, akan tetapi tidak ada real actionnya. Bilang aja, Bu, Pak, saya sudah donasikan ke orang itu 5 juta sudah, tapi nggak ada tayangan videonya. Nah, jadi mungkin malah ditanyakan. Nah, jadi gini, mungkin menurut saya bijaksana saja di era seperti sekarang ini, era globalisasi, modernisasi dan juga digital. Memang kita harus meningkatkan istilahnya kesadaran bahwa eranya apapun tergantung niat kita ya. Ya betul. Niat kita berdonasi, kemudian niat kita bersedekah, membantu sesama, ya udah itu biar Allah yang mencatat amal baik kita ataupun niat baik kita. Soalnya konten kreator itu kan emang, ya mohon maaf nih ya, saya bicara tentang konten kreator bukan berarti saya ngomongin konten kreator yang lain. Tapi kalau saya pribadi, apapun saya videokan, betul. Siapa tahu dapat momen terbaik kan bisa gitu loh. Misalnya kayak saya nih mau jalan ke rumah sakit aja ya kan, kemarin saya videoin gitu loh, masuk di rumah sakit. Padahal kalau di rumah sakit itu kan emang ada peraturannya, nggak boleh merekam atau memfoto alat-alat medis dan lain-lain ya kan. Saya nggak memoto itu, tapi saya memoto di perjalanan saya menuju rumah sakit. Itu yang namanya konten kreator kan dikatakan orang bodoh mas. Ya kan udah orang gila, ya kan dikatakan orang gila gitu loh, konten kreator di dikit-dikit video, kita nggak jelas gitu. Tapi kalau konten kreator yang, mohon maaf nih, misi sosial itu emang saya juga mendukung sih sebenarnya. Saya juga insya Allah mau melangkah ke sana gitu. Yang maksudnya gini loh, maksudnya dari saya sendiri, dari Agil TV Channel sebetulnya ingin mengajak konten kreator yang lain ataupun para donatur yang lain, hamba Allah yang lain, untuk yuklah berbagi sesama, karena sedikit saja pemberian kita asalkan kita ikhlas, tentunya itu bermanfaat bagi yang menerima, kemudian mendapatkan berkah dari kita penyalur maupun yang donasi, kan begitu. Ya, betul. Jadi mungkin kita bisa patahkan kalau anggapan orang kalau mau ngasih aja, nggak usah divideoin dan sebagainya, monggo. Itu kembali lagi ke manusianya ya. Kembali ke manusia. Emang benar-benar nggak mau divideoin ya, nggak usah. Kita serahin, tapi jangan divideoin. Tapi kan kadang ada yang pengen lihat dengan saya memberi, saya alhamdulillah uang saya udah sampai, saya udah nonton videonya. Oh itu orangnya, kan kayak gitu. Jadi menjadi kepuasan sendiri untuk para donatur itu. Nah ini sahabat Agil TV, penjelasan di sini adalah tentang istilahnya 3 komponen yang memberikan donasi, kemudian yang menerima ataupun penyalur kita. Itu memang diniati lah, semuanya diniati ibadah ya. Soalnya saya juga sering mas, saya dapat donatur ya, saya sering dapat donatur untuk ya mohon maaf saya nggak ngomongin ya kan, di desa saya aja saya ada donatur pribadi ya kan, untuk membantu sesama gitu loh. Kemarin saya cari donatur untuk beli kamar musola, alhamdulillah dapat ada orang-orang duafa, orang yatim itu hampir tiap tahun dapat. Nah karena saya kemarin belum melangkah ke situ, konten saya nggak ke situ ya, saya belum melakukan itu. Tapi kalau saya sudah melangkah di situ ya otomatis saya videoin loh. Ini loh bentuk orang itu ngasih supaya agar apa? Orang-orang yang lain kan juga bisa terketuk gitu loh. Betul sekali. Ya kan? Musola, tempat ibadah Allah, ya kan? Ayo dong dibantu dong. Masa bikin musola aja nggak jadi, ya kan? Sedangkan kita nyuwun sewu nih, ya kan? Mohon maaf nih, ekonominya oke. Masa bikin musola sekecil itu nggak jadi? Ya nggak mungkin. Ya harus bareng-bareng gitu loh. Oke, sahabat Agil TV, nah dari pemahaman Mas Radi ini kita bisa ambil hikmahnya ya. Kita bisa tanda kutip memaklumi. Kalau misalnya setiap gerak-gerik kita memberi di kontenin, di videoin itu karena apa ya? Karena memang eranya seperti sekarang ini, jadi monggo tinggal penilaian hamba Allah, sahabat Agil TV semuanya ya, seperti apa. Yang pasti niat baik kita adalah terus memberi. Kali ini kita belum ngobrol sama yang pojok ini. Namanya siapa Mas? Mas Bowo. Karena konten kreator? Bukan. Oh bukan, tapi apa? Petani Lombok. Petani cabai. Oh, harga cabai sekarang keren loh. Naik terus ya.
nggak tertarik dengan konten kreator apa gimana? Saya juga mau tanya ini. Dengan obrolan tadi kan ikut ke sini ya. hanya saya tuh tanya-tanya, ini bertani mainnya sama konten kreator, apakah dia tertarik atau ingin jadi donaturnya gitu? Nah, ini. Coba gini loh, sebagai orang awam, bukan konten kreator, tapi melihat obrolan kita, Mas Bowo seperti apa tanggapannya? Sah-sah saja atau jangan? Kalau memberi ya memberi aja. Menurut Mas Bowo sebagai ya bukan konten kreator ya, orang awam biasa, masyarakat petani ya. Petani malah. Ini gimana tanggapannya? Ya tanggapannya sangat baik lah ya, sangat membantu sekali karena di situ selain kita memberi juga ada dari yang lain gitu bisa melihat oh ini loh yang namanya memberi, yang namanya dari yang ngasih itu juga oh ini berarti bukti beneran ya? Dikasih betul. Artinya sah saja ya. Sah saja. Nah ini bagus malah. Sahabat Agel TV memang dari tadi memang belum ditanyakan karena maaf Mas Bowo ini bukan konten kreator, akan tetapi memang lagi ikut bersama kita silaturahmi di Mas Agel gitu ya. Intinya mewakili netizen ataupun donatur ataupun viewer lah ya, bahwa sah-sah saja ya, berbagi tapi konten itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Justru ini sebagai inspirasi yang lain supaya yuk ikutan gabung yuk. Nah jadi untuk sahabat Agel TV yang mau open donasi ataupun mau donasi berbagi, silahkan nanti di deskripsi dari Agel TV channel juga tertera nama, handphone saya dan juga nomor rekening seperti beberapa video yang sudah ada, jadi monggo. Dan memang hari ini saya sebetulnya mau mencari sosok yang layak untuk diberi, karena Mas Ragil ini ternyata katanya punya info ya. Nah punya info. Mas Ragil, ceritakan sekelumit tentang sosok siapa dia sebetulnya. Nih, sebelum nanti kita eksekusi ke orangnya. Sebelumnya saya mau cerita dulu ya. Orang itu apa kriterianya? Emang itu wajib dibantu. Karena apa? Kalau saya melihat itu orangnya emang benar-benar sebatang kara, Mas. Ibu, seorang ibu. Usia udah sekitar ya 70-an ya. Udah sepuh ya. Enggak udah sepuh. Anak ada, cuman kan udah nggak sama dia. Jadi beda kampung juga, jauh-jauh juga. Jadi dia emang di sini tuh sendiri, benar-benar sendiri. Untuk makan, alhamdulillah dari Pemda kan udah ada setiap tahun ya. Setiap tahun program sosial itu ada sembako, ada apa, pasti dia dikasih, pasti dia dianterin. Kalaupun nggak dianterin, dia biasanya ngambil di salah satu perangkat yang ada di sini. Itu. Jadi emang tiap tahun dia sudah berhak, emang harus dibantu. Setiap tahun juga yang tadi saya katakan, donatur saya itu setiap tahun harus memberi ke orang itu. Nah, artinya mungkin sahabat Agel TV nanti di part berikutnya, ini kan obrolan santai, kemudian insya Allah nanti di video berikutnya kita ada tayangan tentang sosok yang diceritakan Mas Ragil ini ya. Coba setelah ini kita akan eksekusi ataupun mampir ke rumahnya untuk bisa mengetahui secara real keadaan kondisinya seperti apa. Kita bantulah sedikit aja ya, sedikit meskipun sedikit, insya Allah membawa berkah bagi yang memberi ataupun bermanfaat bagi yang menerima. Nah untuk itu sekali lagi monggo untuk donatur yang lain. Sifatnya di Agel TV begini, tidak harus nunggu banyak dulu gitu ya. Donasi 100-200 boleh, nanti apabila sudah terkumpul di rekening kami, terus terang memang tidak bisa kami serta-merta langsung cari, akan tetapi survei dulu. Kalau sudah ada ketemu dengan calon penerima yang layak, gitu ya. Betul, baru kita eksekusi, baru tayang. Jadi monggo, ini obrolan santai ini istilahnya bisa diartikan juga mengajak untuk donatur. Hamba Allah ataupun siapapun yang terketuk hatinya untuk berbagi sesama. Betul sekali. Nah, Mas Ragil, ibu yang tadi itu, saya penasaran. Jadi kesehariannya sibuk apa ini kesibukannya? Kalau untuk kesehariannya itu ya biasa lah Mas, paling ke kebun, cari kayu bakar, gitu ya, paling kayak gitu. Kalau untuk yang lain nggak tahu ya, karena dia kan agak jauh rumahnya di sebelah sana. Kalau untuk kesehariannya paling cari kayu bakar di kebun. Untuk memasak di rumah ya, tidak untuk dijual ataupun membantu orang lain. Tidak, karena dari usianya emang udah sepuh. Jadi kalau untuk mencari kayu untuk dijual itu kayaknya berat ya. Nah ini sahabat Agel TV, clue yang kita dapatkan dari Mas Ragil Santos sudah cukup jelas. Seorang ibu atau nenek lah ya, hidup sebatang kara, kemudian tidak berpenghasilan,
apalagi mendapatkan sesuatu yang sifatnya berlebih kayaknya tidak ya. Dari pemerintah pun memang program sosial itu periodik, tapi kita laporkan setiap hari. Masa nunggu setahun atau berapa bulan sekali, kan begitu ya. Untuk itu yuk kita bersama-sama open berbagi di Ajo TV Channel, dan setelah ini kita close dulu, akan tetapi nanti di part berikutnya, tayangan berikutnya adalah tentang sosok orang yang diceritakan Mas Fadil, begitu ya. Mungkin cukup dulu obrolan kita. Kita obrolan santai cukup sampai di sini. Nanti kita akan ketemu di part yang kedua tentang misi ataupun aksi sosial menuju ke orang yang diceritakan kita ya. Terima kasih untuk sahabat Eko TV. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share bersama saya Gil Saputra dan konten kreator kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.